Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membahas apa yang dimaksud dengan iman pada bab 2, mari kita lihat bab 3. Jadi setelah membahas apa yang dimaksud dengan iman yang harus ada pada diri orang Islam, maka sekarang apakah yang dimaksud dengan amal soleh? Sesuai dengan judulnya, beriman dan beramal soleh. Keduanya, iman dan amal soleh, sering dirangkaikan menjadi satu kesatuan yang amat bermakna. Amal soleh terdiri dari dua kata, amal dan soleh. Amal adalah perbuatan yang terdiri dari perbuatan lahir yang dilakukan oleh tubuh dan perbuatan batin yang dilakukan oleh hati dan pikiran. Sedangkan soleh artinya baik atau sesuai. Amal soleh artinya perbuatan baik atau berkelakuan baik sesuai dengan apa yang sedang diamalkannya. Jadi beriman dan beramal soleh artinya berkeyakinan dan berkelakuan baik. Misalnya, menghitung dengan teliti, bekerja dengan keras, menyapa dengan ramah, melayani dengan tulus. Nah, maka kata menghitung, bekerja, menyapa, dan melayani itu termasuk amal. Sedangkan teliti, keras, ramah, dan tulus itu termasuk soleh. Orang-orang yang mengabaikan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya dokter yang mengobati asal-asalan, guru yang tidak fokus pada anak didiknya, ustadz yang memberi ceramah kurang persiapan sehingga banyak salah-salah, pejabat yang diundang selalu datang terlambat, pengusaha yang rakus tidak berbagi adil dengan karyawannya, pegawainya, terus kemudian karyawan atau buruh yang malas bekerja dan lain-lain. Nah, ini tidak amal soleh. Orang yang dikatakan amal soleh akan mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya atau dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang banyak amalnya tapi tidak soleh. Kita ambil contoh. Contoh pertama, seorang karyawan datang seharusnya jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Mengerjakan pekerjaan kantor yang harus menyelesaikan administrasi 100 lembar per hari. Dan sesungguhnya itu bisa dilakukan. Namun, datang biasa terlambat. Setelah itu tidak langsung mengerjakan pekerjaan. Bersantai dulu. Pulang belum waktunya. Dan pekerjaan ditumpuk untuk keesokan harinya. Di rumah sering anak tidak diajak berbicara atau diberi perhatian, hanya diperintah dan marah pada pembantu bila tidak sesuai kehendaknya. Hari libur ikut pengajian tapi dengar ceramahnya 1 jam, berguncinya 2 jam. Hidupnya penuh dengan kegiatan atau dengan amal, namun semuanya tidak soleh, tidak sesuai dengan etika aturan yang ada atau tidak sesuai dengan perintah Allah. Contoh kedua adalah seorang penggembala kambing. Banyak sekali kambing yang ia gembalakan. Jumlah kambing tidak pernah dihitung, entah hilang ataupun tidak. Kalau terlihat kotor dan kurang makan, tidak pernah dilihat kesehatannya. Ketika majikan datang, baru ia bergegas, serius memelihara kambingnya. Ketika ada orang lain yang ingin membelinya, ia serahkan begitu saja dan uangnya masuk kantong pribadi. Kadang kambingnya disembelih untuk dimakan olehnya tanpa bicara dulu dengan majikannya. Karena pasti majikannya tidak tahu jumlah kambingnya karena tidak pernah dihitung. Semua dipercayakan kepada penggembala. Nah, setiap hari menggembala, memelihara kambing, namun tidak soleh, tidak amanah. Nah, contoh-contoh di atas adalah orang-orang yang beramal tapi tidak serius mengamalkannya. Semata-mata amalannya karena uang dan perut. Lawan kata amal soleh adalah fasik, yakni keluar dari kebajikan, sering melanggar aturan. Mereka tidak memiliki
jiwa pejuang untuk berharap keridhaan Allah, atau dalam bahasa Arab jihad fisabilillah. Fasik berarti juga melakukan amal yang tidak soleh, bisa mengarah pada maksiat. Jika bangsa kita nih banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas, maka bangsa kita adalah bangsa yang fasik. Beriman, percaya adanya Tuhan, tapi tidak beramal soleh. Jika suatu bangsa yang melakukan amal soleh namun tidak dibarengi iman, maka disebut sebagai bangsa ateis. Beramal soleh tapi tidak beriman, tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya bahwa apa yang dilakukannya ada intervensi Tuhan. Mereka yakin bila dilakukan dengan sebaik-baiknya akan baik. Tidak percaya ada intervensi Tuhan pada pekerjaannya. Nah, apakah bedanya amal dan ibadah? Sama-sama perbuatan atau melakukan sesuatu. Bedanya amal berhubungan dengan sesama manusia, misalnya sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan ibadah berhubungan dengan Tuhan, misalnya zakat, sholat, puasa, dan lain-lain. Ini salah satu definisi aja ya. Mungkin definisi dari yang lain berbeda. Bila memakai definisi di atas, maka tidaklah tepat atau keliru jika melihat pekerjaan orang lain, misalnya orang yang sedang ke masjid untuk sholat dikatakan banyak amal solehnya. Sebutan yang tepat untuk orang yang banyak sholat itu disebutnya banyak ibadahnya, bukan banyak amal solehnya. Nah, bila dihubungkan dengan bidang ekonomi atau bergelut dengan bidang bisnis, amal soleh memiliki makna kualitas. Segala sesuatu yang akan ditawarkan pada pelanggan atau customer harus berkualitas, baik barang maupun jasa. Jika umat Islam tidak mengutamakan kualitas, kemungkinan akan kalah bersaing dengan umat lain yang lebih mengutamakan kualitas. Jika pelayanan buruk atau tidak berkualitas ini dilakukan oleh institusi negara, maka negara akan bangkrut ekonominya. Kita pelajari surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, dalam menjalani roda kehidupan, kita senantiasa harus melakukan efektif dan efisien. Wal asri, demi masa. Mengapa harus demikian? Karena bila tidak melakukan efektif efisien akan menimbulkan kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia pasti merugi. Banyak pekerjaan terbengkalai, banyak waktu terbuang, banyak sumber daya tidak digunakan. Namun apabila manusia memiliki tekad amanu untuk menciptakan sesuatu yang berkualitas, amilus solihat, maka kita bisa menerangkan, memasarkan baik barang maupun jasa yang berkualitas pada pelanggan dengan sebaik-baiknya, bil haq. Dengan demikian cepat atau lambat kita akan mendapatkan sesuatu yang berarti asal kita mau bersabar, bisobri. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisobri. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling mengingatkan pada kebenaran dan mengingatkan pada kesabaran. Beriman dan beramal soleh mengerjakan pola hidup mandiri untuk tidak tergantung pada orang lain, tapi hanya bergantung pada Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Banyak sudah kisah-kisah kehidupan di mana seseorang yang hidupnya dari belas kasihan orang lain pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Prinsip hidup yang tidak menghargai nilai-nilai kebajikan adalah kesenangan sesaat yang tidak akan datang lagi dan tidak akan membawa kita pada kebahagiaan akhir. Dari uraian tersebut di atas diharapkan orang yang beriman senantiasa bertakwa. Definisi takwa adalah apabila dalam kehidupan sehari-hari dapat terus-menerus menjaga memelihara amal soleh. Quran surat Al-Imran 102 dan Al-A'raf ayat 96. Orang takwa sangat diperlukan di berbagai
penjuru kehidupan dunia, karena mereka bisa menciptakan kehidupan dunia sebagai bayang-bayang surga yang penuh kedamaian, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah mencintai orang-orang yang takwa. At-Taubah ayat 7. Allah bersama orang-orang yang takwa. Al-Baqarah ayat 194. Allah pelindung orang-orang takwa. Al-Jasiyah ayat 19. Dan Allah mewariskan bumi ini pada orang yang takwa, karena menata bumi akan lebih baik dilaksanakan oleh orang yang takwa. Al-A'raf 128. Orang takwa dalam kehidupan sehari-hari berusaha memberi jalan kemudahan kepada orang lain. Digambarkan dalam sebuah hadis. Umar bin Khattab bertanya pada Ubay bin Ka'ab, apakah itu takwa? Ubay berkata, pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh duri? Umar menjawab, pernah. Ubay berkata, apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, saya menggulung lengan bajuku dan menyingkirkan duri-duri itu. Ubay berkata, ya itulah takwa. Nah, hal yang mendasari kalimat takwa adalah selalu memelihara, menjaga amal soleh. Bukan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang mendasarinya, dengan menjaga amal soleh diharapkan dapat selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebaiknya para khotib Jumat atau para penceramah bukan hanya mengucapkan kata takwa, tapi mengutarakan makna takwa sesuai dengan kasus yang dibicarakannya. Misalnya dalam kasus hati nurani, menurut Nabi Muhammad, Allah tidak menilai tindakan dan penampilanmu, tapi yang dilihat adalah hatimu. Nah, sekarang setiap agama ada dijanjikan adanya surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga atau bahagia, neraka atau sengsara di dunia ini sebetulnya ada dalam hati kita. Sedangkan surga, neraka, akhirat itu adalah yang disampaikan Rasul pada umatnya. Semua Rasul yang membawa ajaran agama memberitahukan pada umatnya tentang kebahagiaan akhirat dengan konsep yang sama, namun dengan konteks yang berbeda-beda. Selain kata surga, ada yang mengatakan nirwana, nibaba, heaven, Eden, Firdaus, dan lain-lain. Nah, ini tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 107-108. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah dari sana. Demikian. Apabila ada yang salah dari kami dan apabila benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.